Ya, halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktarini dan rekan saya. Dan dengan saya Subki Abdul. Dan tepat di Selasa 16 Maret 2021 pada sore hari ini, tim redaksi TV Parlemen sudah menyiapkan beragam berita terkait juga dinamika dan kegiatan dari anggota Parlemen di DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, dan pastinya kita juga selalu mengingatkan kepada Anda pemirsa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker. Pastikan Anda juga selalu mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer maupun juga air sabun di air yang mengalir. Pastikan Anda juga pemirsa untuk selalu menjaga jarak ataupun juga physical distancing, kurangi ataupun juga hindari kerumunan dan juga kurangi mobilitas. Dan juga mungkin Anda tadi baru saja menyaksikan secara langsung kami dari Komisi 9 DPR RI. Ini saatnya kami akan memberikan informasi update terkait dengan headline media online. Jangan kemana-mana. Ya, pemirsa, kita masuk ke segmen headline media online dan yang pertama datang dari kompas.com terkait dengan 17 negara termasuk Indonesia tangguhkan vaksin AstraZeneca dan di sini dinyatakan ada apa sebetulnya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Indonesia untuk sementara waktu menunda penggunaan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca, dan Budi menjelaskan pihaknya masih menunggu hasil penelitian dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengenai efek samping dari vaksin tersebut, dan langkah penundaan penyuntikan vaksin tersebut bukan hanya dilakukan oleh Indonesia. Sejumlah negara sebelumnya juga telah melakukan penundaan menyusul adanya laporan kasus pembekuan darah termasuk 1 kasus kematian. Meski demikian, pihak AstraZeneca juga membantah hal tersebut. Menurut pihak perusahaan, keamanan vaksin telah dipelajari secara efektif dalam uji coba manusia dan tak ada kejadian merugikan serius yang dikonfirmasi. Denmark dan Norwegia juga telah melaporkan kasus peredaran darah yang pembekuan darah tersebut, jumlah trombosit yang rendah setelah pemberian vaksin AstraZeneca tersebut, dan Islandia juga Bulgaria sebelumnya menangguhkan penggunaan vaksin tersebut. Sementara Austria dan Italia berhenti menggunakan vaksin asal perusahaan Inggris ini. Ya, kalau tidak salah ini ada sejumlah 14 negara yang untuk sementara waktu menghentikan untuk pemberian vaksin AstraZeneca, termasuk salah satu Indonesia. Kita harapkan sekali lagi ini nantinya tidak menghentikan terkait dengan bagaimana time limit yang juga sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan jadwal vaksinasi bagi seluruh masyarakat di tanah air. Kita beralih ke hari ini ke headline media selanjutnya di Tempo.co terkait dengan bagaimana nih Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno ini targetkan 2 juta masyarakat Bali selesai divaksin Juli 2021. Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan sebanyak 2 juta warga di Bali yang akan memperoleh vaksinasi COVID-19 hingga Juli 2021. Menurut Sandiaga, pemerintah terus berupaya mempercepat vaksinasi bagi masyarakat Pulau Dewata agar sektor wisata bisa kembali tumbuh. Rencana vaksinasi bagi warga Bali telah dirembuk bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan juga Wakil Gubernur Bali Cokorda Oka Arta Ardana Sukawati. Sandiaga berujar Bali telah menjadi wilayah yang diprioritaskan dalam program vaksinasi COVID-19 oleh pemerintah. Menyiapkan tambahan vaksinator, pemerintah telah berkomunikasi dengan Universitas Udayana dan juga Kodam setempat serta Polda setempat. Di samping vaksinasi gratis dari pemerintah, Sandiaga juga mendorong adanya vaksin gotong royong yang diinisiasi oleh perusahaan bagi karyawan dan juga keluarganya. Meski vaksinasi COVID-19 dipercepat, Sandiaga berharap masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan juga disiplin. Dan di sini kita beralih ke media berikutnya, di mana media Indonesia membahas terkait dengan munculnya lagi klaster COVID-19.
Dan persentase di Kabupaten Tasikmalaya. Di sini ada penularan COVID-19 di lingkungan pesantren, maksud kami Tasikmalaya tersebut terjadi saat ini muncul klaster COVID-19 di Ponpes Nurul Huda, Desa Mandalawangi, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya. Puluhan pesantren kini menjalani perawatan di ruang isolasi asrama pesantren dan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Huda juga di sini Ucep Auful Mutakim mengatakan bahwa kemunculan kasus COVID-19 di lingkungan pesantren bermula ketika para santri putri mengalami demam, batuk, dan sesak napas. Dan sebagian santri kehilangan indera penciuman atau ansomnia. Petugas kesehatan kemudian melakukan tes swab COVID-19 kepada 17 santri dan 16 orang di antaranya positif. Sementara itu masih ada 11 santri lainnya menunggu hasil swab test. Dan di sini pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memberikan bantuan pangan atau logistik bagi santri yang menjalani isolasi sebanyak 3 kali sehari. Ya, itu terkait dengan bagaimana ini klaster pesantren bukan pertama kali terjadi. Ya, ini terjadi di wilayah Tasikmalaya. Kita harapkan sekali lagi bahwa ini pusat salah satunya mungkin pesantren karena para santri tinggal di situ dan juga belajar di situ. Ini menjadi salah satu yang mungkin akan memberikan proses penyebaran dari COVID-19 ini bisa menular dengan cepat. Pemirsa, tadi sudah kami hadirkan informasi headline media online yang terbit pada hari Selasa ini. Kami nanti akan kembali dengan tajuk utama terkait dengan bagaimana persiapan haji di tahun 2021 masih di tengah pandemi COVID-19, tapi setelah jeda berikut ini. Komisi 10 DPR RI memastikan frasa agama dalam peta jalan pendidikan atau PJP 2020 hingga 2035 tidak dihapus atau dihilangkan. Meski begitu, PJP belum memiliki landasan hukum yang kuat untuk dilaksanakan lintas kementerian dan pemerintah daerah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Saifuddin mendesak Kemendikbud segera menyelesaikan konsep PJP dengan naskah akademik dan naskah utuh. Komisi 10 DPR RI baru menerima petunjuk atau pointer dan penjelasannya. Hal ini yang diduga mengakibatkan kesalahpahaman persepsi di publik. Frasa agama ini lebih konkret diungkapkan di dalam draft peta jalan pendidikan. Jadi keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita pasal 31. Sementara anggota Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati menekankan yang mengatur substansi kurikulum agama dalam PJP secara detail adalah Undang-Undang Sisdiknas. Seluruh pihak diminta tidak menanggapi isu frasa agama dengan emosional. Komisi 10 DPR RI terus mengkaji agar PJP tepat dan baik untuk kemajuan Indonesia. Di situ kan beriman berarti komponen agamanya juga tidak dihilangkan. Masukkan saja secara jelas supaya kemudian tidak meraba-raba di agamanya tidak ada begitu ya. Tapi komponen itu harus jelas. Mendikbud Nadiem Makarim menegaskan pelajaran agama tidak akan dihapus dari PJP karena agama adalah prinsip esensial PJP. Andri, TVRI Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen Petang dan kita masih membahas terkait dengan persiapan haji di tengah pandemi. Ya, kalau misalnya di tahun 2020 lalu nih penyelenggaraan ibadah haji tahun 2020 ini hanya diberikan bagi para warga negara Arab Saudi maupun juga warga negara asing yang berada atau juga tinggal di Arab Saudi. Bagaimana dengan persiapan haji di tahun 2021 yang juga masih dalam pandemi COVID-19? Kalau misalnya kemarin juga saya sempat menyaksikan terkait dengan bagaimana rapat kerja antara Menteri Agama Republik Indonesia dengan Komisi 8 dan juga Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Perhubungan terkait dengan bagaimana persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Ini Komisi 8 menggelar rapat gabungan dengan pemerintah antara lain dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan juga Menteri Perhubungan untuk membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi yang masih dalam masa pandemi COVID-19. Dan kalau misalnya ini pendapat dari Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menjelaskan bahwa besaran kuota calon ibadah haji ini sangat berpengaruh terhadap pembinaan, pelayanan dan juga perlindungan yang akan dilakukan pemerintah
perlu dibuat skenario kebijakan kuota jemaah haji yang ada di berbagai kemungkinan dari pemerintah Arab Saudi. Komisi 8 DPR RI mendorong perencanaan dengan persiapan persentase 100% seperti tahun 2019 dengan total 221.000 jamaah atau dengan kuota kemungkinan adanya pembatasan atau 30% sampai kemungkinan hanya kuota 5%. Kementerian Agama telah membentuk tim manajemen krisis haji dalam rangka mempersiapkan rencana mitigasi penyelenggaraan ibadah haji nantinya. Sejauh ini pemerintah tengah menyiapkan 3 opsi penyelenggaraan ibadah haji, yakni haji dengan kuota penuh, kuota terbatas atau tidak memberangkatkan jamaah haji sama sekali. Meskipun pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum juga memberikan kepastian tentang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Sementara itu, Kementerian Agama terus melakukan berbagai upaya diplomasi dengan berbagai otoritas terkait dengan Arab Saudi, antara lain dengan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Menteri Urusan Haji dan juga Umroh Arab Saudi, serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto juga mendorong pemerintah perlu merumuskan kebijakan dalam keputusan menteri atau ini mengenai protokol kesehatan selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021, baik selama keberangkatan di Arab Saudi maupun juga setelah pulang ke tanah air. Penyelenggaraan protokol kesehatan seperti physical distancing perlu dirumuskan secara cermat untuk berbagai hal dan mengedepankan aspek ibadah haji. Dan ini juga Komisi 8 DPR RI mendorong Menteri Agama bersama dengan Menteri Perhubungan perlu merumuskan kebijakan khusus di bidang transportasi, walaupun ini memang akan berakibat pada biaya nih. Selain itu juga Komisi 8 mendorong agar Menteri Agama dan juga Menteri Kesehatan perlu merumuskan kebijakan khusus mengenai penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2021, khususnya prioritas vaksinasi COVID-19 untuk calon jemaah haji yang mendesak dilakukan. Ya, pemirsa, kita di sini berharap bahwa segera antara pemerintah Indonesia maupun juga dari Arab Saudi segera mengeluarkan kebijakan terkait dengan para peserta yang ingin segera berangkat haji pada tahun ini. Semoga bisa dilakukan dan tidak menimbulkan penyebaran COVID-19 kembali tersebar kembali. Oke. Ya. Dan pemirsa, selain ini kita masih akan membahas terkait dengan persiapan haji pada tahun ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan secara tepat dan matang terkait rencana kebijakan impor 1 juta ton beras. Di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 6 DPR RI Ahmad Baidowi menjelaskan, beberapa daerah di Indonesia sedang mengalami panen raya. Selain itu, stok beras di gudang Bulog masih cukup. Pemerintah sebaiknya mengevaluasi kebijakan impor beras tersebut dan memaksimalkan penyerapan gabah dari petani lokal. Apakah sudah mengalami penurunan mutu sehingga pemerintah wajib mengimpor untuk menambah cadangan beras kita. Jangan hanya impor beras itu hanya untuk apa? Hanya karena permainan pasar. Sementara Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menilai rencana impor beras 1 juta ton dilakukan untuk mengantisipasi gagal panen di dalam negeri akibat cuaca dan pandemi COVID-19. Meski begitu, pemerintah harus tetap membuat roadmap pangan nasional agar cadangan dan harga beras di pasaran tetap terjaga. Pemerintah dengan Bulog akan tahu persis kapan melepas beras-beras ini untuk stabilisasi harga di tingkat konsumen dan tetap menjaga harga gabah, kering panen dan kering giling di tingkat produsen, yaitu petani itu sendiri. Impor beras 1 juta ton terbagi atas 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah dan 500.000 ton sesuai kebutuhan Bulog untuk menjaga ketersediaan stok beras setelah adanya bansos beras PPKM. Hilman dan Kristio, TVRI Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, kembali lagi di Suara Parlemen. Di sini Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan adanya sebanyak 173.160 sasaran vaksinasi COVID-19 pada calon jemaah haji Indonesia yang telah melunasi biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada 2020. Oscar pun mengatakan bahwa jumlah tersebut terbagi dalam 2 kelompok umur dan di sini disebutkan bahwa pertama kelompok umur kurang dari 60 tahun sebanyak 115.530 jemaah dan kelompok umur di atas
tahun atau lansia sebanyak 57.630 jemaah. Dan untuk sasaran vaksinasi kelompok lansia, Oscar menerangkan bahwa penyuntikan akan dilakukan Maret-April 2021 dan vaksinasi pada kelompok lansia yang akan berangkat haji ditargetkan selesai pada April ini. Dan sementara vaksinasi pada jemaah haji non-lansia akan diselesaikan pada April hingga Mei 2021. Ya, ini kalau dalam wawancaranya Menteri Agama ini sangat yakin bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 ini akan bisa terselenggara ataupun juga akan dibuka, karena kalau misalnya ini menurut dari berita juga pada tanggal 17 Mei 2021 nih pemerintah Arab Saudi ini akan kembali membuka penerbangan internasional pada 17 Mei 2021 dan juga kalau misalnya membahas terkait dengan bagaimana vaksinasi juga sudah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Semoga ini menjadi salah satu titik terang nantinya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021 ini akan benar-benar dibuka, dan juga nantinya pastinya proses menunggu ataupun juga kuota yang juga sudah sampai bertahun-tahun ini setidaknya nanti bisa berkurang. Kita harapkan sekali lagi kuotanya bisa sesuai dengan target ataupun juga harapan dari Kementerian Agama dan juga masyarakat Indonesia. Dan pemirsa, demikianlah Suara Parlemen Petang edisi hari ini Selasa 16 Maret 2021. Saya Subki Abdul dan juga rekan saya Angga Dokter ini beserta seluruh petugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.